Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Widiansyah dengan NIM 11241155. Saya di sini akan menjelaskan hasil UAS manajemen operasional yang dimana dengan judul kepemimpinan transformasional dalam operasi, peran strategi pemimpin dan dalam membangun budaya LEAN yang mengintegritaskan kualitas, persediaan, dan pemberdayaan sumber daya manusia atau SDM. Nah, dengan studi kasus, saya membawa Yamaha Motor Corporation. Nah, presentasi ini bertujuan atau pemaparan ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa keberhasilan LEAN dalam operasi manufaktur tidak hanya ditentukan oleh alat dan teknik, tapi sangat bergantung pada kepemimpinan transformasional yang membangun budaya organisasi yang berkelanjutan. Oke, yang pertama yaitu di pendahuluan. Yang pertama, pendahuluan. Di pendahuluan ini, pada bagian ini saya memulai dengan realitas persaingan industri manufaktur global yang semakin ketat gitu. Perusahaan saat ini tidak cukup hanya unggul dalam skala produksi, tetapi juga harus efisiensi, menghasilkan produk berkualitas tinggi, dan mampu mengelola sumber daya manusia secara berkelanjutan. Nah, industri otomotif dan sepeda motor menjadi contoh yang sangat berdampak gitu oleh tuntutan tersebut. Nah, untuk menjawab tantangan ini, banyak perusahaan mengadopsi sistem operasi berbasis LEAN. Nah, namun penting untuk ditekankan bahwa LEAN ini bukan sekedar alat manajemen seperti just in time, Kanban atau Kaizen. LEAN ini adalah filosofi manajemen yang berfokus pada pencapaian nilai pelanggan dan pengurangan pemborosan secara sistematis. Banyak organisasi gagal karena menerapkan LEAN ini hanya sebagai proyek efisiensi jangka pendek gitu, tanpa perubahan budaya. Nah, di sini kepemimpinan transformasional sebagaimana dikemukakan oleh Burns 1978 menjadi sangat penting. Pemimpin tidak hanya menetapkan target, tetapi juga membentuk nilai, motivasi, dan kesadaran kolektif karyawannya. Nah, Yamaha Motor Corporation ini dipilih sebagai objek sama saya kajian karena berhasil mengintegrasikan LEAN melalui Yamaha Production System atau YPS yang menekankan stabilitas proses, kualitas, dan pengembangan sumber daya manusia. Nah, hal ini menunjukkan bahwa transformasi LEAN tidak dapat dilepaskan dari peran kepemimpinan. Baik, yang kedua dalam pembahasan. Yang pertama, saya akan membawa pembahasan tentang kepemimpinan transformasional dalam operasi Yamaha. Nah, pada bagian ini saya menjelaskan sedikit bahwa kepemimpinan transformasional di Yamaha ini tercermin melalui filosofi Kando, yaitu upaya menciptakan kepuasan emosional pelanggan melalui produk dan layanan yang melampaui ekspresi atau ekspektasi. Nah, gitu. Filosofi Kando ini tidak berhenti sebagai slogan, tetapi menjadi landasan strategi yang mengarahkan seluruh aktivitas operasional, mulai dari desain produk hingga proses produk di lantai pabrik. Manajer operasi di Yamaha berperan sebagai role model yang menunjukkan disiplin proses, komitmen terhadap pembelajaran berkelanjutan, dan perbaikan terus-menerus. Hal ini sejalan dengan konsep Burns 1978, di mana pemimpin itu mendorong karyawannya untuk melampaui kepentingan pribadi demi tujuan yang kolektif. Nah, dengan kepemimpinan seperti ini, karyawan tidak hanya bekerja untuk memenuhi target produksi saja, tetapi memahami makna pekerjaannya terhadap kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Yang kedua, yaitu integritas kualitas dalam budaya LEAN Yamaha.
Nah, selanjutnya, jadi kualitas di Yamaha ini diposisikan sebagai tanggung jawab seluruh organisasi. Bukan hanya fungsi quality controlnya saja, Yamaha ini menerapkan konsep built-in quality, di mana kualitas dibangun sejak awal proses produksi. Melalui praktik seperti quality circle dan kaizen, karyawan lini produksi dilibatkan secara aktif dalam mengidentifikasi masalah dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Nah, peran kepemimpinan transformasional ini terlihat dari kemampuan pemimpin yang menciptakan iklim fisiologis yang aman gitu, karya yang aman. Karyawan ini jadi tidak takut melaporkan kesalahan atau menghentikan proses ketika terdapat potensi yang cacat atau ada kerusakan. Nah, pendekatan ini sejalan dengan prinsip The Toyota Way yang dikemukakan oleh Likar 2004, bahwa kualitas berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui keterlibatan manusia dan pembelajaran organisasi secara terus-menerus. Yang ketiga, pengelolaan persediaan dan stabilitas proses. Nah, dalam pengelolaan persediaan, Yamaha ini menerapkan prinsip just in time, JIT, untuk menciptakan aliran produksi yang efisien dan responsif terhadap permintaan pelanggan. Nah, namun Yamaha ini tidak mengurangi persediaan secara agresif tanpa pertimbangan stabilitas proses gitu. Hal ini menunjukkan pemahaman bahwa persediaan dalam sistem layan ini bukan sekedar beban biaya, melainkan indikator ketidaksempurnaan proses yang perlu dianalisis dan diperbaiki. Nah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ses dan Ward 2003. Nah, persediaan dipandang sebagai alat pembelajaran organisasi. Dengan persediaan yang terkendali, masalah laten seperti ketidakseimbangan kapasitas atau gangguan rantai pasok dapat terungkap. Nah, pemimpin operasi Yamaha berperan strategis dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi dan kendala proses. Melalui standar kerja yang konsisten, koordinasi lintas fungsi, serta hubungan jangka panjang dan dengan pemasok. Nah, hal ini sejalan dengan temuan Flynn, Howe, dan Zhao 2010 mengenai pentingnya integritas rantai pasok dalam keberhasilan. Oke, yang keempat yaitu pemberdayaan SDM sebagai fondasi layan. Nah, bagian ini tuh menegaskan bahwa pemberdayaan sumber daya manusia merupakan fondasi utama berkelanjutan layan di Yamaha. Nah, berbagai penelitian seperti Bazin dan Brewster 2006 menunjukkan bahwa layan tidak akan berhasil tanpa keterlibatan aktif dan kapabilitas karyawan. Maka oleh karena itu, Yamaha memandang sumber daya manusia ini sebagai aset strategis, bukan sekedar faktor produksi saja. Nah, Yamaha secara konsisten berinvestasi dalam pelatihan berkelanjutan, rotasi kerja, dan pembinaan langsung oleh atasannya kepada karyawan. Nah, pelatihan ini tidak hanya berfokus pada keterampilan teknis saja, tetapi juga kemampuan problem solving dan kerja tim. Nah, sebagai pemimpin itu sebagai coach atau mentor, jadi bukan hanya mengawasi, bukan hanya menjadi pengawas saja. Nah, gaya kepemimpinan seperti ini tuh mendorong munculnya rasa kepemilikan karyawan dalam proses kerja, sehingga layan ini berkembang sebagai budaya organisasi yang hidup dan berkelanjutan. Oke, ini terakhir dari bagian penutup. Nah, sebagai dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi layan di Yamaha ini tidak dapat dipisahkan dari kepemimpinan transformasional yang konsisten dan berorientasi pada manusia. Nah, sejak dari awal dari penjelasan ini menegaskan bahwa layan ini berkelanjutan mensyaratkan perubahan budaya dan pola pikir, bukan sekedar penerapan alat manajerial
manajerial saja. Nah, analisis menunjukkan bahwa Yamaha ini mampu mengintegritas kualitas, persediaan dan pemberdayaan sumber daya manusia melalui kepemimpinan yang kuat, visioner dan berlandasan pembelajaran organisasi. Nah, implikasinya perusahaan manufaktur lain yang ingin berhasil dalam transformasi lain harus terlebih dahulu berinvestasi pada pengembangan kepemimpinan transformasional. Tanpa pemimpin yang mampu menyelaraskan visi, proses, dan pengembangan manusia, layan beresiko terdeduksi menjadi pendekatan teknis jangka pendek. Dengan demikian, keunggulan operasional yang berkelanjutan pada akhirnya sangat ditentukan oleh kualitas pemimpin atau kepemimpinan dalam membangun sistem yang stabil, manusiawi, dan berorientasi pada pembelajaran berkelanjutan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.